Ardianti NIM 859429512 akan melakukan praktikum mengenai telinga. Nah, di sini kita siapkan alat dan dua sendok dan dua buah piring. Nah, saya akan melakukan praktikum mengenai telinga. Nah, sekarang kita dengar bunyi dari masing-masing ketukan yang dilakukan. Oke, di sebelah kiri, sebelah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, baik, sekarang kita masuk di bagian telinga dan fungsinya. Dapat kita lihat pada gambar bagian-bagian telinga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada daun telinga, kemudian ada lubang telinga, gendang telinga, kemudian tulang pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Ada syaraf pendengaran, rumah siput, dan saluran Eustachius. Nah, di tulang pendengaran terdapat 3 bagian, yaitu tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, berikut fungsi dari daun telinga. Nah, daun telinga berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara ke lubang telinga. Lekuk-lekuk pada daun telinga sangat membantu manusia mengenal letak sumber suara. Kemudian kita lanjut di bagian selanjutnya, yaitu ada lubang telinga. Nah, lubang telinga berfungsi sebagai saluran masuknya gelombang suara ke dalam telinga. Lubang telinga terletak agak miring ke atas agar udara yang ada dalamnya tetap hangat. Besarnya lubang udara sudah dirancang agar jari kelingking kita tidak bisa masuk ke dalam saluran telinga. Kemudian dilanjut kita masuk di percobaan selanjutnya, yaitu bagian telinga mengenai gendang telinga. Nah, gendang telinga merupakan selaput tipis yang akan bergetar jika ada gelombang suara yang masuk ke dalam telinga. Gendang telinga bisa pecah jika mendengar suara yang sangat keras. Lanjut, kita masuk ke percobaan selanjutnya tentang tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, di mana tulang-tulang ini berfungsi sebagai tulang pendengaran pada manusia. Nah, adapun fungsi dari tulang pendengaran yaitu untuk menyalurkan getaran gendang telinga ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran ada 3 buah, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dapat kita lihat gambar yang di atas atau gambar yang ditunjukkan pada praktikum ini. Berikut kita masuk di penjelasan mengenai saluran Eustachius. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung antara telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi menyeimbangkan tekanan udara bagian dalam dan telinga bagian luar. Nah, dapat kita lihat fungsinya seperti gambar di atas. Nah, lanjut ke penjelasan mengenai rumah siput. Nah, rumah siput mengandung cairan yang akan bergetar jika gelombang bunyi masuk. Rumah siput berfungsi untuk mengolah gelombang suara. Nah, dapat kita lihat pada gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini berfungsi menyalurkan gelombang bunyi ke otak. Lanjut, 3 saluran setengah lingkaran. Dapat kita lihat pada gambar bahwa 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai indera keseimbangan. Proses pendengaran manusia melibatkan pendeteksian dan interpretasi gelombang suara oleh telinga. Dimulai dengan telinga luar menangkap gelombang suara dan mengarahkannya ke saluran telinga.
Gelombang tersebut kemudian menggetarkan gendang telinga sehingga menyebabkan tulang-tulang kecil di telinga tengah ikut bergerak. Gerakan-gerakan ini mengirimkan getaran suara ke koklea berisi cairan di telinga bagian dalam. Di dalam koklea, sel-sel rambut kecil mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Otak kemudian memproses sinyal-sinyal ini, memungkinkan kita merasakan dan memahami suara yang kita dengar.